Apa itu tolotang? Apabila kita berbicara dengan kepercayaan tolotang, maka kita tidak bisa lepas dari sejarah panjang yang tertuang dalam naskah I Lagaligo, sebuah naskah kuno yang dianggap sebagai naskah terpanjang di dunia. Kepercayaan tolotang sangat erat kaitannya dengan kitab Lagaligo itu sendiri, di mana salah satu sosok yang paling banyak diceritakan dalam kitab Lagaligo adalah Saweri Gading, yang dianggap sebagai sosok yang mewariskan kepercayaan ini kepada masyarakat hingga saat ini. Pada dasarnya, kita bisa menemukan kelompok masyarakat penganut tolotang ini di daerah Sidrap. Namun, aslinya kepercayaan tolotang ini pertama kali muncul di daerah Wajo, Sulawesi Selatan. Lebih tepatnya di Desa Wani, suatu wilayah yang berada sekitar 40 km dari pusat kota kerajaan Wajo kala itu. Kepercayaan ini disinyalir bermula ketika seorang leluhur masyarakat di Desa Wani yang bernama Lapanaungi, yang mengaku mendengar sebuah suara yang melarangnya melakukan suatu ritual yang sudah ada dari dulu. Lapanaungi kemudian menanyakan, "Siapa engkau?" Dan kemudian terdengarlah balasan, "Saya adalah Dewata Seuwaye. Saya akan memberikan ajaran kepada kalian, tapi sebelum itu, bersucilah terlebih dahulu." Kemudian Lapanaungi bergegas untuk bersuci. Dan setelah bersuci, maka diberikanlah kepadanya sebuah ajaran yang bernama tolotang. Pendapat ini saya ambil dari pernyataan Profesor Dr. Tako Bandung. Beliau adalah seorang pakar sejarah dan budayawan Sulawesi Selatan, sekaligus seorang antropolog. Pendapat lain dari Dr. Wahyudin G. menyatakan bahwa kata tolotang sendiri diambil dari dua suku kata, yakni dari kata to yang artinya orang, serta dari kata lautang atau lotang yang artinya selatan. Dengan kata lain, istilah tolotang sendiri juga bisa diartikan sebagai orang dari selatan. Mengapa dari selatan? Well, mari kita bahas lebih lanjut. Seiring dengan berjalannya waktu, agama Islam pun masuk ke Sulawesi Selatan, dan salah satunya ke wilayah Wajo. Arung Matoa Wajo kala itu, yakni La Sangkuru Patau Mula Jaji, pada akhirnya menerima Islam kala itu. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa apabila seorang raja telah memeluk agama Islam, maka diwajibkan pula kepada seluruh rakyatnya untuk ikut memeluk Islam. Sayangnya, terdapat satu kelompok masyarakat yang kala itu tidak mau ikut memeluk Islam. Kelompok masyarakat tersebut berasal dari Desa Wani yang kita sebutkan di awal tadi. Hal inilah yang kemudian membuat Arung Matoa Wajo kala itu terpaksa menyuruh mereka untuk pergi meninggalkan wilayah Wajo. Kelompok tersebut kemudian terbagi dua, dengan kelompok pertama yang dipimpin oleh I Pabere, seorang tokoh adat wanita kala itu, yang dimana dia memimpin kelompoknya menuju ke wilayah Sidenreng. Sedangkan kelompok satunya lagi dipimpin oleh I Goliga, yang membawa kelompoknya menuju ke wilayah Bacukiki yang ada di Parepare. Singkat cerita, kelompok masyarakat yang tiba di Sidenreng ini kemudian meminta izin kepada Raja Sidenreng kala itu untuk diberikan tempat untuk tinggal. Mereka menjelaskan lika-liku yang mereka hadapi sebagai masyarakat yang meninggalkan Wajo karena memegang teguh kepercayaan yang dianutnya. Alhasil, Raja Sidenreng pun akhirnya menerima mereka sebagai bagian dari masyarakat Sidenreng. Tentunya dengan beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut adalah, yang pertama, menaati adat atau Ade Mapurondro. Yang kedua, memelihara kebiasaan baik atau Wari Riali Tutui. Yang ketiga, menepati janji atau Janji Riaseri. Yang keempat, agama Ritanre Mabere atau agama yang harus ditaati. Adapun agama yang dimaksudkan di sini tidak lain dan tidak bukan adalah agama Islam itu sendiri. Karena seperti halnya Wajo, Sidenreng pun juga telah memeluk agama Islam kala itu. Pada akhirnya, masyarakat tolotang ini tetap tinggal di wilayah Sidenreng, meskipun tidak memeluk Islam. Meski begitu, dalam beberapa adat seperti pernikahan dan pemakaman, masyarakat tolotang tetap mengikuti atau menjalankan adat tersebut dengan ajaran Islam. Tolotang ibaratkan sebuah agama lain pada umumnya. Mereka juga mempunyai ritual ibadahnya sendiri. Tolotang memiliki sebuah tradisi yang bernama Mak Pendre Inare, atau menaikkan nasi.
kepercayaan ini dilakukan sebagai bentuk doa agar mereka mendapatkan kebahagiaan dan juga keselamatan di dunia saat ini dan di dunia setelahnya. Kegiatan ini biasanya dipimpin oleh seorang pemuka agama yang biasa juga disebut dengan istilah uwa. Selain ritual Mapendre Inare, terdapat pula ritual lain yang bernama sipulung atau berkumpul dan duduk bersama. Ritual ini mengumpulkan semua penganut kepercayaan Tolotang, baik yang ada di daerah Sidrap maupun yang saat ini ada di tempat lain. Mereka berkumpul dan kemudian berkunjung ke makam leluhur mereka, yakni Ipa Bere, dan kemudian berdoa dan meminta keselamatan, ketenangan, serta kebahagiaan. Sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi bahwa kepercayaan Tolotang ini adalah kepercayaan kuno yang kabarnya berasal dari Sawari Gading, di mana kepercayaan Tolotang ini juga mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Mereka sendiri menyebutnya dengan nama Dewata Seuwae, atau yang lebih dikenal dalam kitab Lagaligo dengan sebutan Sang Patotoe. Selain itu, masyarakat Tolotang juga percaya dengan adanya kehidupan setelah kematian. Hanya saja, mereka tidak menamainya dengan surga dan neraka. Mereka hanya menganggap bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Untuk itulah mereka menjalankan ritual dan berdoa yang dianggap sebagai bekal mereka kelak di kehidupan selanjutnya. Dalam kesehariannya, masyarakat Tolotang hanyalah masyarakat biasa pada umumnya. Mereka tetap berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat lain. Tidak ada perbedaan yang mencolok pada orang-orang Tolotang. Meski begitu, untuk urusan ritual keagamaan, mereka bisa dibilang sangat tertutup. Ajaran agama mereka adalah sebuah privasi yang tidak boleh dibicarakan, apalagi dimasuki oleh sembarang orang. Oke, mari kita maju ke beberapa abad kemudian. Lebih tepatnya di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kala itu, beliau menawarkan masyarakat Tolotang serta berbagai macam masyarakat lain di Indonesia yang bisa dibilang masih menganut kepercayaan adat untuk bergabung ke dalam salah satu agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Kala itu, Presiden Soeharto menawarkan antara agama Islam, Kristen, dan Hindu kepada masyarakat Tolotang. Pada akhirnya, syarat mutlak untuk menjadi warga negara Indonesia adalah dengan memeluk salah satu agama yang diakui oleh pemerintah. Maka, Soeharto pun menawarkan agama Hindu sebagai agama formalitas untuk masyarakat Tolotang. Dikarenakan dengan sistem ajaran Tolotang, maka Hindulah bisa dibilang agama yang paling mendekati dengan kepercayaan Tolotang tersebut. Dan singkat cerita, masyarakat Tolotang pun akhirnya menerima tawaran tersebut. Mereka kemudian tercatat sebagai bagian dari penganut agama Hindu. Meskipun pada prakteknya, mereka tidak menjalankan ajaran agama Hindu sama sekali. Bisa dibilang agama Hindu itu hanyalah bagian dari formalitas belaka agar mereka tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Apa itu Aluk Todolo? Aluk Todolo, atau biasa juga disingkat dengan istilah Alukta, adalah akronim dari Aluk Nenek Todolota, yang artinya agama nenek moyang kita. Aluk Todolo bisa dibilang adalah bentuk kepercayaan kuno yang telah ada di Toraja jauh sebelum agama Kristen maupun Islam masuk ke Toraja. Aluk Todolo adalah bentuk kepercayaan yang kemudian sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan bersosial dan berbudaya masyarakat di Tanah Toraja. Bentuk kepercayaan Aluk Todolo ini sendiri dapat kita jumpai melalui berbagai kegiatan seperti upacara Rambu Tuka dan juga Rambu Solo. Aluk Todolo adalah bentuk kepercayaan yang secara umum berisi tentang seluk-beluk kejadian alam semesta dan juga pranata-pranata yang mengatur segala tatanan dan kehidupan masyarakat di Toraja. Masyarakat kala itu sangat mempercayai yang namanya Aluk Todolo. Mereka percaya bahwa bentuk ajaran ini harus terus dilestarikan, dan apabila tak dilestarikan, maka mereka meyakini akan ada bencana yang menimpa mereka. Salah satu yang paling sering kita lihat ada pada pelaksanaan Rambu Solo, yang digelar apabila ada seseorang anggota keluarga yang meninggal dunia. Upacara Rambu Solo bisa dibilang adalah salah satu dari sekian banyak tradisi masyarakat Toraja yang menjadi viral dan dikenal di seluruh dunia. Seperti halnya dengan kepercayaan-kepercayaan lain pada umumnya, Aluk Todolo adalah ajaran yang bagi penganutnya
ditetapkan oleh Sang Pencipta kehidupan, sehingga semua yang menganutnya wajib mengikuti ajaran tersebut. Dalam kepercayaan Aluk Todolo, mereka meyakini bahwa segala sesuatu, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, hingga benda-benda seperti besi, tanah, dan sebagainya adalah berasal dari langit. Adalah Datuk Lauku yang dianggap sebagai nenek moyang mereka. Datuk Lauku kemudian menurunkan salah seorang keturunannya yang bernama Pong Buralangi. Pong Buralangi kemudian memiliki seorang anak yang bernama Pong Mulatau, yang kemudian dalam kepercayaan ini dianggap sebagai manusia pertama. Selain Pong Buralangi, masyarakat Aluk Todolo juga beranggapan bahwa terdapat beberapa keturunannya yang lain yang diturunkan ke bumi, di antaranya Pong Suluara di Sisean, Puang Tamboro Langi atau Sauri Gading di Kandora, serta Puang Rikesu di Gunung Kesu. Mereka semua kemudian juga dikenal dengan istilah Tomanurung Rilangi, yang artinya orang yang turun dari langit. Tomanurung sendiri sebenarnya tidak hanya dikenal pada masyarakat Toraja saja, melainkan juga dikenal oleh suku-suku lain yang ada di Sulawesi Selatan. Pada tahun 1970, agama Aluk Todolo ini telah resmi masuk dan dilindungi oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian resmi dalam kepercayaan agama Hindu. Sehingga tak jarang pula yang menyebut kepercayaan ini dengan istilah Hindu Alukta. Apabila kita telah lebih lanjut, bisa dikatakan bahwa ajaran ini masuk ke dalam bentuk kepercayaan panteisme yang berkeyakinan bahwa alam semesta merupakan bentuk manifestasi dari Tuhan. Pada garis besarnya, masyarakat di Toraja pada hari ini banyak yang menganut agama Kristen maupun Islam. Mereka menjalankan agamanya masing-masing dan menjadikan masyarakat Toraja menjadi salah satu daerah yang paling toleran di Indonesia. Kendati demikian, kepercayaan Aluk Todolo ini sejatinya masih ada dan diterapkan di tanah Toraja. Ada yang benar-benar menjadikannya sebagai sebuah agama penuh, dalam hal ini disebut juga dengan Hindu Alukta tadi, dan ada pula yang menjadikan Aluk Todolo sebagai suatu tradisi dan juga kebudayaan. Satu contoh utamanya terdapat dalam ritual Rambu Solo, yang mana sekalipun orang yang meninggal beragama Kristen maupun Islam, namun ritual Rambu Solo tetap dilaksanakan dengan penyesuaian di sana-sini agar tetap sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Pada akhirnya, Aluk Todolo adalah sebuah agama, tradisi kebudayaan, atau bisa juga dianggap sebagai ciri khas yang membedakan masyarakat di Toraja dengan masyarakat lain yang ada di Indonesia.